Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Yo, hari ini kita obrolin Keychron Q1. Ini adalah satu buah mechanical keyboard keluarannya Keychron, tapi punya konsep yang berbeda dibandingkan dengan Keychron lainnya yang sudah gue omongin di video-video sebelumnya deh. Secara build quality-nya beda, karena si Keychron Q1 ini semuanya udah full aluminium, namanya CNC aluminium bahannya kalau lo penasaran gitu ya. Dan juga sudah punya konstruksi yang berbeda gitu. Urutan bodinya dia yang pertama itu adalah bottom case, terus juga ada bottom foam, ada PCB, ada sound absorbing foam, ada plate, ada gasket, ada top case, dan juga lalu switch dan juga keycaps. Apakah dengan banyaknya foam, mulai dari absorbing foam, terus juga bottom foam, suaranya jadi lebih kedap dan lebih enak? Silakan didengarkan tes ngetiknya. Kalau lo mendengarkan suara ngetiknya, lo akan merasakan kok kayaknya Fik ada sedikit suara kopongnya, ada seperti suara baliknya. Dan ya, itu emang menjadi salah satu highlight banyak banget reviewer keyboard dan juga review dari media-media mainstream. Walaupun di satu sisi mereka memuji Keychron ya, yang menghadirkan Keychron Q1 itu full customizable dengan harga yang terjangkau, tapi di sisi lain mereka juga meng-highlight ada beberapa hal yang menjadi kelemahannya. The good news is, Keychron Q1 yang gue pegang saat ini emang itu adalah mode pre-production lah ya. Yang akan teman-teman terima nantinya itu adalah Keychron Q1 yang bagian bottom foamnya sudah lebih tebal. Jadi suaranya tentu akan berbeda, akan sedikit lebih kedap. Walaupun emang bukan itu aja. Kalau lo buka si Keychron Q1 ini ada satu buah bagian dalam ya yang bisa dibilang ya, karena bahan bodinya aluminium seperti ini, suara twangnya tetap akan berasa. Jadi ada beberapa modifikasi yang memang harus dilakukan kalau pengen punya satu buah keyboard Keychron Q1 yang suaranya kedap. Fik, kenapa sih lo dari ngomongin suara? Emang pentingnya suara apa gitu? Gini, kalau lo membeli satu buah mechanical keyboard gitu ya, biasanya emang yang lo kejar adalah suara yang nikmat gitu ya di saat lo lagi mengetik. Dan untuk beberapa orang ini menjadi satu buah hal yang esensial. But then again, kalau gue ngomong sama lo mungkin yang baru akan terjun ke dunia mechanical keyboard, ya it actually don't matters. Yang penting lo beli, lo nikmatin. Pada dasarnya seperti itu. By the way, gue harus bikin disclaimer dulu kalau Keychron Q1 yang emang gue pegang saat ini gue dikasih sama PT NMtindo, authorized resellernya Keychron di Indonesia. Dan so far dari info dan juga dari fakta-fakta lapangan yang gue pegang, satu-satunya kalau bukan salah satu distributor Keychron yang punya DJ Postel untuk memasukkan barang-barang ini. Datang dengan full 1 year service warranty, terus juga datang dengan service center, terus juga bisa mendapatkan one-on-one replacement jika memang memenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi gua nggak ragu, kalau pengen jajan Keychron ya ke PT NMtindo. And by the way, buat lo yang pengen beli si Keychron Q1 ini, monggo silakan cek kolom deskripsi, karena informasi pembelian, harga, dan segala macamnya itu gua taruh di bawah. Masih PO, tapi jangan sampai ketinggalan menjadi orang-orang pertama yang memiliki Keychron di Indonesia lewat PO-nya PT NMtindo. Oke, kita masuk ke bagian yang simple-simple aja dulu, seperti unboxingnya sekarang. Begitu lo nerima si Keychron Q1, pas lo buka, lo akan dihadapkan dengan beberapa alat-alat gitu ya. Gue tidak mendapatkan si screwdrivers dan juga Allen key, tapi harus lo akan mendapatkan dua buah kunci-kunci tambahan ya. Dan begitu lo buka, lo akan berhadapan langsung dengan keyboardnya. Ada juga aviator cable yang hitungannya ini udah lumayan banget, karena biasanya harganya bisa sampai ratusan ribu. Dan gak ketinggalan ada extra keycaps, plus ini dia Keychron Q1-nya seperti ini. Out of the box, pas pertama kali gue pegang, gue memang sangat merasakan kalau ya keyboard ini berat gitu ya. It's literally quite heavy.
Walaupun emang ya masih manageable, tapi ya hitungannya ini termasuk salah satu mechanical keyboard paling berat yang pernah gue pegang saat ini. Untuk looknya sendiri itu bentuk barangnya seperti ini. Dia memang tidak punya kickstand lagi, dia sudah bentuknya pakem aja seperti ini, tapi punya incline setidaknya. Jadi kalau emang misalkan lo pengen ngetik, hitungannya masih lumayan enak. Apakah wrist rest diperlukan? Tergantung posisi duduk lo seperti apa. Tapi untuk saat ini gue tidak menggunakan Keychron Q1 dengan wrist rest. Di saat lo membeli Keychron Q1 ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, lo bisa beli bare bone atau lo bisa beli full set. Bare bone itu artinya lo beli Keychron Q1 tanpa switch dan juga tanpa keycaps. Tapi kalau lo pengen beli yang full set, ada pilihan 3 switch yang bisa dipilih, yaitu Gateron Phantom Blue, Gateron Phantom Red, dan juga Gateron Phantom Brown. Gateron Phantom ini sendiri adalah satu buah switch khusus hasil kerjasamanya Keychron dengan Gateron, yang pada dasarnya yang gue tahu gitu ya, bentuk kerjasamanya yang pertama adalah case-nya yang berbeda. Jadi yang gue pegang ini yang coklat ya bawahnya coklat, atasnya juga coklat. Yang biru bawahnya biru, atasnya biru. Dan yang merah bawahnya merah, atasnya merah. Nah, salah satu impact yang pengen didapatkan dengan bentuk case yang seperti ini adalah efek RGB yang berbeda katanya. Jadi beda-beda switch itu akan menghasilkan efek RGB yang sedikit berbeda karena lampunya itu bayangannya akan dipantulkan sedikit dengan case-nya. Jadi kalau lo pegang biru ya ada cahaya agak kebiruannya, kalau yang coklat ada kecoklatannya, dan yang merah ada kemerahannya. Jujur, karena gue baru megang yang satu switch aja, jadi gue nggak tahu perbedaannya sesignifikan apa. Tapi kalau kita ngomongin masalah RGB, sebenarnya yang membuat gue tertarik itu bukan masalah lampunya yang dipantulkan oleh switchnya, melainkan dengan konsep bentukan lampunya yang self-facing RGB light. Impactnya, pertama jadi lebih lerap, dan yang kedua it's just different, I like it. Yang pasti lebih kepake dibandingkan sebelum-sebelumnya. Secara layoutnya sendiri, si Keychron Q1 ini pada dasarnya adalah 75% keyboard. Jadi bentukannya ya seperti ini, lengkap, ada media buttonsnya atau ada tombol F1 sampai dengan F12-nya, dan juga ada tombol arrow yang bergeser sedikit ke sebelah kanan. Plus yang menarik adalah kalau lo menaruh ini di atas meja dan lo mencoba menekan keyboardnya, dia ada travelnya, atau bahasa teknisnya adalah flex. Flexnya sendiri dari Keychron Q1 ini adalah 2,5 mm. Jujur, mungkin kalau lo baru pertama kali berhadapan dengan flex, lo tidak akan tahu apa fungsinya, kenapa ini menjadi salah satu fitur yang menyenangkan. But yeah, most of keyboard geeks yang ada di luar sana senang nih dengan adanya flex, termasuk Keychron Q1 yang flexnya ini masih bisa dipertahankan walaupun nantinya lo akan memodif bagian dalamnya. Apakah bisa? Ya, bisa. Apakah lo akan bikin video modifannya, Vic? Sampai saat ini gue belum kepikiran untuk bikin. Oh, satu hal yang membuat gue lebih menikmati penggunaan Keychron Q1 ini sehari-hari adalah dia juga bisa di-custom tidak hanya secara hardware, tapi juga secara software. Kalau gue menggunakan VIA. Jadi ada beberapa tombol, atau bahkan kurang lebih sebenarnya semua tombolnya bisa di-mapping gitu ya. Tapi gue pribadi hanya meremapping beberapa tombol untuk penggunaan makro gitu. Jadi ada beberapa shortcuts terutama untuk gue ngedit video yang tadinya gue harus menekan 3-5 tombol sekaligus untuk bisa menggunakan shortcutnya. Tapi di Keychron Q1 karena dia ada fungsi makro, gue hanya perlu menekan 2 buah tombol aja. And actually it's quite nice. Terlebih kalau misalkan gue lagi ngedit video sambil gendong anak. Ya, ini sangat-sangat kepake sekali. Now by the end of the day, tentu pertanyaan dari pembelian satu buah barang elektronik, gadgets dan segala macamnya adalah apakah worth it? Nah, ini seru nih, karena gini, gue ngerti keyboard mau lo beli yang 5 ribuan, kalau ada 50 ribu lah kali ya, nggak 5 ribu gitu. 50 ribuan sampai yang puluhan juta, tujuannya sebenarnya satu kan, dipakai ngetik. Tapi kenapa kok bisa sampai ada yang mahal? Tentu bukan faktor gengsi, tapi masalah kenyamanan. Kenyamanan yang pertama dalam saat membuatnya, dan juga kenyamanan dalam masalah menggunakannya. Dan jujur, kalau seperti yang tadi gue bilang, lo tidak pengen masuk ke dalam rabbit hole-nya dunia keyboard, cuman pengen beli satu untuk bisa digunakan cukup lama, dan mungkin penggantiannya simple kayak cuman keycaps aja gitu ya. Keychron Q1 ini bisa menjadi salah satu alternatifnya.
Walaupun ya harganya emang hitungannya cukup premium, but you know what? Dengan harga premium itu pun juga lo akan mendapatkan satu buah keyboard yang menurut gue secara build dan juga secara fungsi itu cukup premium pula. Again, lo pengen masuk ke dalam dunia mechanical keyboard yang lebih advance dari yang lo punya saat ini gerbangnya. Lo pengen punya satu yang emang nanti bisa diapa-apain, ini gerbangnya. Atau lo pengen membantu gue dengan membeli barang langsung dari link afiliasi, gue juga ada di bawah. Ini barangnya. Anyway, terima kasih sekali lagi buat lo yang udah nonton sampai sepanjang ini. Dan gue juga harus bilang terima kasih sama PT NM Tindo lagi-lagi yang sudah memberikan Keychron Q1 ini. Dan ingat, untuk pembelian Keychron Keyboards, gue sangat menyarankan lo untuk membelinya hanya di PT NM Tindo. Karena yang pertama sudah authorized reseller, yang kedua dia sudah memasukkan secara resmi, yang ketiga dia punya service center dan juga garansi setahun, dan gak ketinggalan pun bisa mendapatkan one-on-one replacement, syarat dan ketentuan berlaku. So please do check them out, ada di kolom deskripsi sekali lagi. Dan buat sekarang, obrolan gue sampai situ aja. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.